Halo teman-teman, apa kabar? Saya Haluk. Di video kali ini aku bakalan nggak sendiri, aku bakalan ditemenin sama Kak Irma dan kita bakalan ngebahas bukunya Lexi Su yang Jangan Diklik Series. Oke, udah ada Kak Irma di sini. Kak Irma silakan perkenalan dirinya dulu dong. Hai para subscriber Peninda, kenalin aku Irma. Apa ya? Lagi ya? Aku tiba-tiba kikuk sebenarnya di sini. Channelku teman buku. Kalau misalnya kalian pengen lihat atau penasaran, ya kali aja gitu ya. Bisa ke channelku teman buku. Aku di sana juga ngebahas horor dan ada sedikit cuap-cuap lah yang kurang penting tapi bisa jadi informasi lah buat kalian gitu. Oke, jangan lupa subscribe ke Kak Irma ya. Soalnya Kak Irma juga lumayan sering bahas horor nih. Aku bisa dibilang keracunan horor dari Kak Irma. Oke, kita mau ngebahas apa nih Kak Irma hari ini? Kita akan ngebahas buku-bukunya Lexi Su yang series Jangan Diklik. Kenalan dulu kali ya sama si Lexi Su ini ya, bagi teman-teman yang mungkin belum kenal. Karena kita aja baru baca series yang ini ya, Ve. Ya, aku belum pernah baca Lexi Su sebelumnya. Padahal teman-temanku tuh dulu itu suka banget sama si seri Omen gitu. Cuma aku emang jarang gitu. Belum pernah baca Lexi Su. Ya, jadi si Lexi Su ini kan emang udah terkenal sebenarnya, lebih terkenal, bukan lebih terkenal. Maksudnya sudah berpengalaman di bidang tulis-menulis genre misteri horor. Dan memang dia seriesnya lebih ke cerita-cerita remaja, jadi ya remaja-remaja SMA itulah si tokoh-tokohnya, lebih banyaknya ke situ. Oke, kita omongin sinopsisnya yang jangan diklik dulu nih Kak. Satu-satu ya kan kita ngebahasnya langsung 3 nih. Wow, borongan kita. Borongan, jadi pasti lama, setengah jam kali ada ya nanti ya. Rahasia Ayu ini menceritakan Ayu merupakan anak SMA mana lah, aku kurang inget juga. Jadi si Ayu ini tuh tiba-tiba dapat SMS buat ngeklik website yang namanya jangandiklik.net. Dia ngeklik itu tiba-tiba jadi kayak spam gitu. Terinstalah aplikasi yang namanya Jangan Diklik. Dan dari situlah mulai ada teror-teror dari hantu teman sekolahnya yang bernama, aduh aku lupa namanya siapa. Tapi ya dari situ si Ayu ini harus menguak misteri dari kematian si temennya ini yang jadi hantu, yang neror semua teman-temannya, yang bikin dia jadi hantu pendendam seperti pada saat itu. Gitu. Itu sinopsis singkatnya si Rahasia Ayu. Yang kakak suka nih dari buku pertamanya apa? Yang aku suka dari buku pertama yaitu apa ya? Aku sukanya Ayunya sih. Ayunya ini tuh kan dia tanya orangnya apa ya, bisa dibilang dia ini tidak terlihat lah gitu ya, dibandingin kan yang namanya SMA tuh pasti ada geng cupu dan bukan geng populer dan anak-anak cupu gitu, dan dia ini kan termasuk, si Ayu ini udah termasuk anak cupu, tapi meskipun begitu dia ada kepedulian tersendiri untuk berusaha menyelamatkan teman-temannya yang geng populer ini, walaupun sebenarnya sama si geng populer juga nggak dianggap gitu kan. Kalau aku jadi Ayu juga bodo amat lah, ngapain gitu. Tapi ya disitulah poin bagusnya si Ayu. Dari sini tuh kayak flashback ke masa-masa remaja, paham gak sih Kak? Kayak di sini kan kisah remajanya tuh kental banget dan aku suka bagian itunya, kayak aku tuh flashback masa-masa SMA di mana tuh masih ngedrama antara anak yang populer sama kagak, terus rebutan cowok gitu-gitu sih yang aku suka tuh dari sini. Terus di sini tuh Ayu tuh kayak emang bener sih, Ayu tuh kayak sadar posisi banget dan dia itu kayak baik banget sama yang populer, anak-anak yang populer. Terus aku di sini itu juga suka sama interaksinya Ayu dan Rex, inget gak? Oh iya, Mereka tuh iya. bikin iri gitu ya, ngingetin masa SMA gitu. Kalau interaksi tuh bikin iri gitu sih. Terus apa lagi nih Kak, kakak masih ada hal lain gak yang disuka dari sini, dari misterinya mungkin atau apanya? Aku tuh suka sama cinta-cintaan sih. Jadi inget banget aku dulu waktu SMA, walaupun aku nggak termasuk geng populer ya, aku tuh kayak Ayunya gitu di buku itu tuh. Dan aku menyukai orang yang seperti Rex, tapi sayangnya kandas gitu ya, nggak masuk karena ya dalam
kenyataannya nggak mungkin lah anak cupu terus pacaran sama geng populer gitu, kayaknya nggak mungkin banget gitu, tapi di sini diwujudkan gitu di novel ini. Dulu dulu SMA aku tuh cewek sendiri, cowok sendiri. Jadi ya nggak tahu mana yang populer, mana yang kagak. Kalau yang populer tuh yang emang sering disebutin anak-anak gitu aja sih. Menurut Kak Irma nih, misterinya di sini gimana? Misterinya ini sebenarnya si series Jangan Diklik ini juga kan dia berbentuknya kan aplikasi ya. Apa ya, sebenarnya udah pernah aku baca sih di webtoon tapi yang mirip-mirip kayak gini. Jadi nggak begitu kaget, sebenarnya nggak begitu wah banget gitu kalau untuk si misterinya. Cuman ya yang bikin gedek adalah penyebab terjadinya si aplikasi ini, itu bikin gedek. Cuman kayak gitu doang, dasar anak SMA gitu yang mikirnya tuh cuma cinta-cintaan doang, ya Allah. Kayak Tapi ya memang begitu kan, maksudnya anak SMA kan apalagi sih masalahnya selain nilai jelek dan cowok yang pas dan cinta bertepuk sebelah tangan gitu kan, atau rebutan cowok gitu. Ya pasti itu lagi gitu anak SMA. tapi jujur sih aku suka tema yang diangkat di sini. Soalnya ini kan soal bullying gitu kan. Dimana ada satu karakter yang namanya Dela, kakak ingat kan? Itu digambarin kayak cantik banget, wow banget, terkenal banget, dan dia tuh hobinya ngebully gitu. Apalagi Ayu gitu kan. Itu sih yang aku suka di sini, tema bullyingnya gitu. Karena kita dulu pasti sekolah tuh pernah ngalamin ini, walaupun taraf bullyingnya tuh nggak se ekstrim yang dilakuin Dela gitu. Oh, Della kayaknya tipe bullying sinetron deh. Iya sih, kayaknya buku ini tuh Soalnya kok lebih. ngelihat di SMA yang nyatanya tuh nya nggak sampai segitu. Kecuali kalau misalkan nih kita lagi jalan gitu. Aku pernah ingat gitu. Itu gara-gara cowok juga, rebutan cowok, ya Allah. Jadi ya balik lagi ke yang si novel tadi ya, sebenarnya si misterinya itu yang gak jauh-jauh kan dari rebutan cowok, ya kan? Gak jauh-jauh sebenarnya kalau si rahasia itu. Cuman kan memang ada kayak jump scare-nya sedikit lah. Ada jump scare-nya yang bikin kita, hah? Gitu. Terus ketegangannya juga lumayan ya kak ya, lumayan tegang di sini. Kejar-kejarannya itu loh. Kejar-kejarannya itu benar-benar yang benar-benar kayak kejar-kejaran biar si anak-anak yang udah diincar si setannya ini tuh biar semangat. Nah itu tuh di situnya. Terus yang kurang disuka nih, yang kurang disuka sekarang. Yang kurang disuka, entahlah, nggak ada sih kayaknya. Tapi menurut kakak di dunia nyata tuh ada nggak sih bully yang kayak gini? Kayaknya sih ada sih, cuma kita aja yang nggak tahu ya. Ada. Aku pernah di sekolahku itu ada satu temen, nggak temen sih, maksudnya ada satu orang murid yang dia itu ketahuan bikin video X ya. Dia sama si geng populer itu asalnya temenan, terus sama si geng populer itu tuh langsung ditarik, dilabrak, dibawa ke kamar mandi, dikunci di kamar mandi. Kayak gitu ada. Parah banget. Parah itu. Kalau aku Tapi tuh ya tetap maksudnya tetap diselamatin sama guru, nggak kayak yang di buku ini. gila ya kalau udah ngomongin bullying dan darah muda itu. Iya, gila bener. Aku sih ngerasa bersyukur karena aku tidak termasuk geng populer. Aku juga bersyukur sih nggak termasuk geng populer dulu. Soalnya gimana ya, berat juga tanggung jawabnya nggak jadi geng populer tuh. Ya, teman-teman nih, buat teman-teman yang sering menghadapi soal bullying kayak gini, ya mungkin buku yang pertama ini cocok ya buat teman-teman baca gitu, biar berhati-hati, biar nggak sampai separah yang ada di buku. Nah, kayak gimana sih parahnya? Ya, coba dibaca aja gitu. Kita bacanya di mana sih, Ve? Gramedia Digital ya? Ya di Gramedia Digital. Ya, Tapi kalau mau beli juga tersedia kok di e-commerce sama di toko buku langganan kalian. Oke, kita mau next bahas yang buku kedua nih Kak. Yang Ketika Sukma Terjaga. Nah, si Ketika Sukma Terjaga ini tuh bercerita tentang Rena yang setelah kecelakaan tuh kehilangan ingatan, dan waktu kehilangan ingatan itu tuh dia kayak mencoba menguak misteri gitu. Kenapa teman-temannya dia ngebenci dia, terus kenapa orang tuanya tuh kayak nganggep dia itu drama banget gitu kan. Nah di sini Rena tuh lagi-lagi dapat, di sini tuh Rena nggak disuruh ngeklik aplikasi Jangan Diklik atau apa, malah di sini tuh kayak lebih kerasa misterinya gitu menurutku. Di sini tuh lebih kayak nyari-nyari apa ya namanya, nyari-nyari rahasia kenapa si Rena bisa kecelakaan dan kenapa orang-orang di sekitarnya tuh nganggep dia drama waktu dia kehilangan ingatan. Buku kedua ini apa yang kakak suka dari buku keduanya? Buku kedua yang aku suka adalah perubahan sifat Hera
Bukan Hera, siapa sih namanya? Rena. Ini gara-gara 3 buku dibaca sekaligus jadi ini Yan. Rena. Rena tiba-tiba berubah drastis kan jadi baik dalam versi baik ideal ya. Waktu dia minta maaf ke teman-temannya itu ya, ke teman-temannya, ke kakaknya itu. Iya, dia yang tiba-tiba teringat gitu kan, terus teringat kesalahannya, terus dia minta maaf, yaitu patut diacungi jempol karena emang agak sulit kan. Kita kadang kalau punya salah untuk mengakui mungkin gampang ya, mengakui dalam hati ya aku salah, tapi untuk meminta maaf itu kayaknya sulit banget, harus benar-benar ngalahin ego. Nah itu yang aku suka. Kalau aku tuh sebenarnya lebih sukanya di sini itu bukan karakter Renanya ya. Maksudnya tuh kayak di awal tuh karakter Renanya yang udah hilang ingatan tuh aku kayak udah mencium sesuatu yang enggak beres gitu loh. Nah, Iya. aku di sini tuh sukanya itu malah itu Kak, apa namanya, tema yang diangkat gitu. Rahasianya itu kan kayak lebih ditutupi gitu kan, di sini nggak dikasih tahu gitu. Banyak plot twistnya sebenarnya di sini. Nah, itu sih yang aku suka. Terus temanya juga berat kan, keluarga, pertemanan, gitu-gitu. Itu sih yang aku suka. Kayaknya tuh di situ enggak kelihatan remaja banget, tapi kayaknya si Rena ini tuh agak dewasa gitu loh daripada si buku pertamanya. Itu sih yang aku suka di sini. Walaupun dia juga ya tahu sendiri kayak gimana kelakuannya. Tapi memang aku suka sih, maksudnya Rena, antara Rena yang belum hilang ingatan itu sama Rena yang udah hilang ingatan. Walaupun memang aku emang agak curiga juga sama kan. Awalnya tuh emang agak curiga juga. Ini kok Rena tiba-tiba baik, kesurupan apa gitu. Masa hilang ingatan bisa sedrastis itu gitu kan. Kepentok kepalanya bisa langsung drastis gitu kan. Kesurupan apa nih orang gitu. Terus keterlibatan aplikasi si Jangan Diklik ini tuh dari awal itu tuh nggak dikasih tahu dia terlibatnya di mana gitu kan. Cuma kita dikasih tahu. Kita cuma dikasih tahu si Rena di ini. Akhir. Itu sih yang aku suka juga. Dan di sini tuh lebih kerasa mistisnya. Ya kan, kehororan Indonesianya itu lebih kerasa sebenarnya. Nyari yang tegang-tegang kayak buku pertama tuh enggak dapet. Lebih dapet misterinya ya Kak ya di sini. Lebih kental. Lebih dapet ke seremnya sih. Seremnya gimana kita tiba-tiba misalkan jadi si Rena gitu, atau jadi si tadi siapa sih namanya, Sukma, atau jadi si Sukmanya gitu kan, yang nggak kebayang, atau mungkin jadi temennya si Rena dan Sukma, siapa sih, Ramdan ya? Ramdan. Si Ramdan itu yang nggak kebayang sih, ngeri gitu. Aku cuma sih agak kesel banget ya waktu bagian yang itu, waktu dia habis minta maaf dan si Ramdan itu ikutan cuek ke Rena, dan orang-orang tuh kayak syukurin tuh kayak aduh nyesek banget sih sumpah itu bagian itu. Iya tapi memang apa ya, kejadian itu tuh ya siapa sih yang mau tiba-tiba dengan ikhlas ya deh aku maafin, kayaknya ya pasti apa ya, walaupun dia udah minta maaf juga, kejadian itu tuh kan maksudnya melanggar privasi kan. Ya pasti dendam lah orang-orang gitu. Tapi plot twistnya lumayan mantep ya Kak ya di akhir. Ini mah udah dikasih plot twist dari awal. Ini ada yang disuka, pasti ada yang gak disuka nih. Nah Kakak yang gak disuka bagian mananya? Aku yang gak disukain adalah si karakter Sukmanya. Diam-diam menghanyutkan dia. Diam-diam masuk dari belakang. Serigala berbulu domba. Ya bener, dia emang baik, memang baik, dia tuh baik banget sih, aku ngeliatnya ya dia baik banget, tapi kelakuan dia untuk membalas dendam itu nggak banget lah, kan dia kan kayak begitu kan tujuannya untuk ngebales si Rena kan, dia pengen Rena tuh kapok terus ngehargain dia gitu kan, padahal kan sebenarnya ya Rena memang begitu sifatnya gitu, bukan berarti Rena nggak ngehargain si Sukma sebagai sahabatnya kan, enggak. Rena kan punya masalah sendiri yang si Sukma tuh nggak tahu gitu, dan Sukma dengan serta-merta berbuat hal seperti itu, ya si Rena masih mau jadi sahabatnya aja udah alhamdulillah kalau kata aku. Tapi sebenarnya Rena itu baik loh, kalau dilihat-lihat tuh sebenarnya Rena itu baik banget malah. Baik, cuman dia tuh udah terlalu kesepian.
Dan Nah ini psikologinya juga masuk. Kalau di buku ini memang komplit. kalau aku ditanya apa yang aku nggak suka dari buku ini tuh kayaknya nggak ada sih. Mungkin dari itu sih, Mm-mm. dari narasinya aja gitu. Si Rena ini hilang ingatan, tapi kenapa kok hilang ingatannya berasa kayak nggak hilang ingatan, kayak numpang lewat aja gitu. Yang emang bukan orang yang hilang ingatan, kayak bukan orang itu aja gitu loh. Kakak ada pendapat lain gak nih sebelum kita move on ke buku selanjutnya? Gak ada sih, aku dari buku pertama kan udah suka ya sama narasinya. Kalau buku kedua kan memang penulisnya beda. Nggak? Penulisnya tuh beda loh. Hah? Bukan Serius? Lexi Su. Hah? Iya. Iya. Aku nggak ngeh, serius. Aku enggak ngeh. Penulisnya tuh beda. Nah, kan di situ tuh ada judulnya tuh ketika Sukmata dijaga. Terus di bawahnya tuh siapa? Di bawahnya lagi ada Lexi Su. Jadi si penulis ini disuruh, mungkin kasarnya ya, secara kasarnya aku juga nggak tahu, nggak paham, entah di belakangnya ada apa gitu kan. Secara kasarnya dia menulis untuk Lexi Su didampingi oleh Lexi Su, sepertinya kayak gitu. Walah, biasanya penulis. Untuk meneruskan sih jangan diklik ini. Ya udah kita move on aja ya ke buku ketiganya. Sip. Oke. Ini bukan buku terakhir loh ya, ngomong-ngomong, masih bakalan ada satu buku lagi yang OTW kayaknya. Kayaknya. Terus buku ketiganya nih Kak, masih ingat gak ceritanya apa? Ya, masih. Ya, jadi untuk yang surat untuk Hera ini, si Hera ini merupakan sepupu dari orang yang bernama, aduh siapa ya namanya ya? Safira. Safira, ya. Si Hera ini adalah sepupu dari orang yang bernama Safira, dan si Safira ini dia amat sangat iri lah sama si Hera ini. Dan Hera ini tinggal di rumah Safira. Nah, dari situlah mulai ada kejanggalan-kejanggalan yang ngebuat si Safira ini tuh jadi dendam. Nah, si Hera ini berusaha untuk menguak misteri tentang, ya dia dapat si aplikasi jangan diklik ini, dan di situ ada surat untuk Hera dari Safira. Nah, tugasnya Hera adalah untuk menguak misteri si surat ini, dan sama dengan yang buku yang pertamanya, dia harus menyelamatkan orang-orang yang ada di si aplikasi ini. Jadi di aplikasi itu tuh suratnya nggak cuma untuk Hera aja. Itu. Ini kita bahas yang gak disuka dulu aja gimana, biar gak mainstream gitu. Yang nggak disuka sama yang surat untuk Hera ya. Aku nggak suka endingnya, terlalu lebay. Bener, serius. Aku juga, ini apaan sih kok tiba-tiba gini gitu. Dia tuh udah jahatnya tuh maksimal gitu loh. Tiba-tiba jadi baik itu kayak aduh, impossible. Enggak, aku nggak suka endingnya. Bukan cuman itu, ada scene di mana si ibunya itu loh. Nggak suka aku. Terlalu dibuat-buat gitu jadinya. Jadinya vibes yang awalnya itu tegang banget jadi buyar gitu. Jadi kayak sinetron, jadi drama. Apa ini? Terus itu sih alasan sebenarnya si Safira juga seiri itu sama Hera juga enggak dikasih tunjuk gitu loh. Ya, tapi ada ada alasan di baliknya. Kan dibilang dia itu agak mulai sakit kan. Nah, ini yang dibiarin sama ibunya. Itu sih scene bagian waktu dia pengen banget ngebunuh Hera itu juga gimana ya? Kayak masalah lo apa sih? Gitu, kayak gitu sih. Sering ngomong kayak gitu. Masalah lo apa sih? Bener. Gitu sih. Aneh. Emang. Tapi ya gimana ya, dibanding buku pertama dan keduanya, buku ini tuh agak kurang lah ya. Agak kurang. Menurutku agak kurang. Kalau yang buku ketiga ini sih memang lebih kerasa thrillernya sih. Dimana yang namanya diteror tuh benar-benar diteror gitu dibanding itu. Emang yang kurangnya apa sih yang kamu harapin gitu dari si buku ini? Aku tuh mengharapkan penjelasan lebih gitu loh. Mengharapkan penjelasan lebih kenapa Hera bisa sesakit itu gitu. Nggak cuma sekedar dikasih tahu oh dia emang udah sakit tapi enggak diperhatiin gitu. Kayak emang bener-bener. Bukan Hera, si Safira. Iya, Safira, astagfirullah. Bukan cuma sekedar gitu aja gitu sih.
pasti kan ada kayak pemicunya gitu kan. Kalau kita di buku-buku thriller tuh walaupun dia kayak gitu, waktu kecil tuh pasti ada pemicu yang bener-bener gede gitu, yang ngebuat dia akhirnya waktu dewasa kayak gitu. Iya sih, penjelasannya kayak agak kurang ya, di mana dia katanya waktu kecil sering banget apa-apa tuh diturutin, tapi kayaknya nggak akan sampai punya pemikiran sesakit itu gitu kan. Nah, iya bener itu yang kayaknya kurang tuh bagian itu sih. Itu Iya, aja apa dia aku. memang ya harusnya sih kalau dia memang punya pemikiran se-psycho itu kan pasti ada hal-hal yang sudah ditunjukkan dari kecil. Misalnya dia seneng nyayat-nyayat burung gitu. Dan sakitnya tuh sakit banget loh. Iya. Ya mengacu ke psikopat sih kalau kayak gitu kan. Soalnya dia kan sampai sudah memikirkan bagaimana step by step untuk melukai diri sendiri dan melukai orang lain tuh yang dengan sempurna banget ya. Ya sakit sih. Aku aja nggak pernah kepikiran sampai segitunya. Terus itu kan itu suratnya kan ada banyak ya, ada surat untuk Nancy sama surat untuk ibunya. Itu nggak diungkap bagian itu juga tuh suratnya isinya apa tuh nggak diungkap, itu juga tuh bikin aku bertanya-tanya gitu loh. Dan Nancy kan pada akhirnya tahu sendiri lah, Nancy akhirnya gimana itu tuh nggak diungkap, itu sih surat buat Ya, mereka juga itu. itu juga mungkin karena keterbatasan POV kali ya. Soalnya kan di sini POV-nya dia ke Hera. Ya mungkin Hera bisa itu sih, bisa kan udah dapat handphonenya Nancy tuh, atau tantenya cerita kan bisa, kan tantenya udah baca dari handphonenya Sapira kan. Iya benar. Tapi jadi lebih panjang. Nggak apa-apa tapi Tapi kan nanti jadi panjang banget bukunya, tebel. tapi lebih seru harusnya tuh kayak gitu. Maaf ya Kak Lexi. Ya sebenarnya aku soalnya penasaran juga sih sama si Nancy-nya. Terus aku juga penasaran sama si Wiwi. Tapi kalau Wiwi kan dia diungkapin kan, kalau nggak salah diungkapin di situ kalau si Wiwi. Soalnya kan pendek dia suratnya. Terus yang penasaran juga si ibunya, dia baca apa gitu sampai endingnya begitu. Lah makanya masih kayak tanda tanya gitu kan. Ya, Ngesinggung suka. Yang disuka apa nih dari bukunya? konfliknya sih, konfliknya nggak biasa. Konfliknya memang nggak biasa gitu, nggak biasa ada di novel-novel thriller. Jadi malah bikin penasaran. Aku tuh lebih suka sama karakternya sih. Karakter Hera itu baik banget loh ke Safira. Walaupun Safiranya udah meninggal itu, dia di teror tuh juga masih sabar gitu sambil waktu baca suratnya tuh kayak ini anak kenapa sih baru sadar kalau Hera itu sakit waktu udah baca si surat-surat itu dari Safira buat Hera. Itu sih yang aku suka. Terus aku juga suka sama si Max. Aduh Dia romantis dengan caranya sendiri. Punya pendapat lain nggak soal buku ini? Soal ketiga buku ini loh. Nggak ada sih. Aku berharap ada buku keempatnya cepet-cepet. Tapi kalau penasaran buku keempatnya akan bercerita apa lagi gitu. Tapi setauku buku yang ketiga ini juga baru ya Kak, tahun ini ya. Baru tahun ini. Kayaknya tahun depan sih. Atau mungkin akhir tahun ini. Kayaknya sih. Akhir tahun ini mungkin. Terus Kakak kasih 3 buku ini rating berapa nih? Dari yang Rahasia Ayu dulu. Rahasia Ayu, sebenarnya aku di Goodreads rata ratingnya 4. Tapi kalau harus ngerating pakai koma-koma, aku Rahasia Ayu 3,7 lah. Terus kalau yang Sukma Terjaga, ketika Sukma Terjaga dulu kan? Oh iya, ketika Sukma Terjaga aku kasih 3,9. Karena aku suka konfliknya mereka. Terus yang surat untuk Hera, karena memang banyak pertanyaan, sebenarnya masih banyak pertanyaan juga sih sama kayak Fenida, jadi aku kasih 3,5. Oke, kalau aku tuh kalau aku yang surat untuk Ayu itu 4. Terus yang ketika Sukma Terjaga itu 3,8, yang surat untuk Hera itu 3,5. Ya, sama lah ya. Iya. Tapi ya rating mah ya udah sih ya. Dapat personal rating di atas 3 mah masih bagus lah, itu mah pendapat personal aja. Oke, kayaknya diskusinya sampai sini aja ya Kak. Udah jam 11 soalnya Kakak mau jemput anak. Ya, aku harus jemput. Sorry ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke.
Makasih Kak Irma udah nemenin aku diskusi di sini. Jangan lupa ya buat subscribe channelnya Kak Irma juga. Nanti aku kasih linknya di description box. So, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan lupa juga tonton videonya Kak Irma. Kak Irma habis bahas Journal of Terror kemarin. Ya, jangan lupa nonton juga video kita yang tentang bukunya Jurnal, Kasweta Kartika, Journal of Terror 1, 2, sama Lewat Tengah Malam di channelku ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan subscribe juga channel aku gitu. Oke. Promosi aja. Iya, nggak apa-apa, marketing. Oke, kita ketemu di video yang lainnya ya. Buat kita berdua. See you guys. Bye-bye. Bye-bye.